Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai prosedur dan fungsi yang berkaitan dengan teknik dasar pada pemrograman algoritma. Spesifik yang akan kita bahas pada video kali ini khususnya prosedur dan fungsi pada pemrograman Pascal. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa materi yang nanti akan kita pelajari bersama-sama mengenai apa yang akan kita bahas pada beberapa pertemuan yang akan datang nanti. Nah, cuman pada video kali ini kita hanya akan fokus pada yang ini ya, pada materi 1 tentang modularisasi penulisan program. Nah, yang akan kita bahas itu tentu program menggunakan bahasa pemrograman Pascal gitu. Oke, ini judulnya yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke. Nah, sebelum kita belajar bagaimana konsep modularisasi pada Pascal, ada baiknya kita harus pahami dulu secara bersama-sama apa itu pengertian modularisasi dalam bahasa pemrograman atau apa itu modularisasi pada konsep algoritma gitu. Nah, pada konsep algoritma atau pada bahasa pemrograman, modularisasi yaitu teknik memecah sebuah kode program menjadi subprogram yang lebih kecil. Di mana dengan diubahnya program-program atau kode program menjadi subprogram yang lebih kecil ini tentu untuk membuat pekerjaan pemrograman dapat dikerjakan oleh tim dengan banyak orang. Ya, saya ulangi. Akhirnya karena sudah dibuat subprogram ini, jadi pemrograman yang banyak itu, kode program yang rumit tersebut bisa dikerjakan oleh tim dengan banyak orang. Kenapa? Karena setiap modul dapat dikerjakan secara independen gitu. Nah, kita bisa ambil contoh gampang ini teman-teman. Misal dalam membuat sebuah proyek website misalnya, kita ambil contoh lah website misal. Nah, di website ada tampilan, ini misalkan tampilan halaman depan atau disebut dengan front end ya. Halaman depan atau biasa disebut dengan front end. Ini yang biasa tampil untuk user ya, untuk user atau visitor ya, atau pengunjung gitu. Nah, selain ada halaman depan, di website biasanya juga dia ada yang namanya halaman belakang. Nah, halaman belakang atau biasa disebut dengan back end. Nah, biasanya yang menggunakan back end ini adalah admin dari website tersebut gitu. Nah, admin ini nanti yang akan mengatur tampilan dari bagaimana tampilan di halaman depan gitu atau di front end pada sebuah website gitu. Nah, kan tadi baik halaman front end maupun halaman back end itu dua-duanya pasti memiliki kode program untuk membuatnya itu pasti berbeda gitu. Kode program untuk front end, kode program untuk back end juga itu pasti berbeda. Nah, makanya untuk mempercepat atau untuk mempermudah proses pembuatan website ini yang ada dua halaman ini, back end dan front end ini, makanya dibutuhkan yang namanya modularisasi gitu. Nah, dengan modularisasi akhirnya pembuatan website atau pembuatan aplikasi apapun yang menggunakan bahasa pemrograman itu bisa dikerjakan jauh lebih cepat, jauh lebih gampang karena tadi bisa dikerjakan oleh tim dengan banyak orang karena setiap modul dapat dikerjakan secara independen. Misal tim A terdiri dari 5 orang misal, terdiri dari 5 orang. Nah, tim A ini khusus mengerjakan halaman depannya gitu. Nah, di sini yang back end misal tim B, dia juga terdiri dari misal 3 orang gitu. Nah, yang ini kerja, yang ini juga bisa kerja dalam satu waktu gitu. Gitu ya. Jadi bisa dikerjakan secara independen masing-masing tim gitu. Nah, itu untuk proses mempercepat bagaimana pengembangan aplikasi yang kita buat gitu. Nah, sehingga
barulah pada tahap akhir dilakukan assembling. Assembling itu artinya proses penyatuan antar modul program. Nah, tadi misal modul ini modul front end misalkan. Nah, ini modul back end kemudian disatukan. Namanya dilakukan teknik assembling gitu. Jadi assembling itu dalam bahasa pemrograman artinya proses penyatuan antar modul program gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sampai sini teman-teman harapannya sudah paham dulu bahwa modularisasi adalah teknik memecah sebuah kode program menjadi subprogram yang lebih kecil yang bertujuan untuk proses pekerjaan pemrograman supaya jauh lebih cepat dikarenakan bisa dikerjakan oleh tim secara independen untuk setiap modul yang dikerjakannya gitu. Oke ya, itu pengertian dari modularisasi gitu. Nah, setelah dikerjakan oleh tim secara independen, barulah dilakukan yang namanya assembling. Assembling itu tadi, yaitu adalah proses penyatuan antar modul program. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa keuntungan modularisasi program, teman-teman. Yang pertama, menghindari penulisan kode yang sama secara berulang. Ya, jelas. Jadi kalau misalkan kita sudah buat kode program yang sama, kita nggak usah nulisin lagi, tinggal panggil fungsinya saja atau panggil prosedurnya saja gitu. Jadi ngapain sih kita nulis kode program yang sama secara berulang kalau misalkan kita sudah tulis sebelumnya gitu. Jadi menghindari penulisan kode yang sama secara berulang. Nah, dengan kita tidak melakukan proses penulisan kode yang sama secara berulang, otomatis kita akan menghemat waktu, bahkan menghemat memori dari program yang kita buat. Oke ya. Nah, yang kedua, kemudahan dalam menulis kode program dan menentukan kesalahan program. Nah, jelas ya. Karena kita sudah buat subprogramnya, akhirnya ketika terjadi kesalahan, kita tinggal cek saja subprogram mana yang kira-kira bermasalah gitu. Nah, yang ketiga adalah mudah dimengerti, karena tadi kita sudah buat spesifik kecil-kecil ke dalam subprogram, akhirnya mudah dimengerti. Misal fungsi tambah misal. Nah, nanti khusus untuk fungsi tambah, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, fungsi pembagian. Nah, itu ya, karena sudah dibuat modularisasi, nanti akhirnya kita akan mudah mengerti program yang kita buat gitu. Terus yang terakhir jelas mempercepat proses development atau pengembangan program gitu ya. Karena kenapa sih bisa mempercepat proses pengembangan program? Karena tadi yang pertama dia menghindari penulisan kode yang sama secara berulang. Kalau sudah kita tulis kode programnya dan itu akan digunakan lagi ke dalam beberapa proses, ya udah kita tinggal panggil fungsinya saja atau bahkan panggil prosedurnya saja gitu. Itu jelas akan mempercepat proses development. Oke ya. Next. Oke. Nah, teman-teman, dalam bahasa pemrograman Pascal yang kita akan bahas, yang kita akan praktekkan, ada dua jenis subprogram Pascal. Yang pertama yaitu fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi adalah subprogram yang mengembalikan nilai tunggal. Jadi dia nilainya langsung dikembalikan. Ketika kita melakukan suatu proses, ketika kita menggunakan fungsi tersebut, akhirnya compiler atau komputer dia akan langsung memproses logika yang kita tuliskan pada baris kode program tersebut atau pada aplikasi tersebut, itu ya. Nah, terus yang kedua ada lagi prosedur. Nah, prosedur adalah subprogram ini dia tidak mengembalikan nilai tunggal. Jadi apa sih bedanya yang paling ketara antara fungsi dan prosedur? Nah, kalau fungsi dia langsung mengembalikan nilai tunggal. Nah, yang prosedur ini kadang dia tidak mengembalikan nilai tunggal gitu ya. Itu bedanya antara fungsi dan prosedur gitu ya. Nah, di sini juga ada nih catatan kecil ya buat teman-teman bahwa subprogram adalah unit program atau modul yang melakukan tugas tertentu yang akan digabungkan menjadi program yang lebih besar atau lebih kompleks itu. Nah, desain pemrograman seperti ini disebut dengan desain modular gitu. Jadi, desain modular adalah desain program yang dibuat atau yang diturunkan ke dalam subprogramnya terlebih dahulu gitu. Jadi,
dibagi ke dalam subprogram yang lebih kecil, sehingga nanti akan disatukan atau tadi disebut dengan teknik assembling. Nah, desain pemrograman ini akhirnya disebut dengan desain modular gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas fungsi secara mendalam. Oke, fungsi. Oke. Fungsi dalam bahasa Pascal suatu subprogram yang dipergunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya. Nah, secara umum bentuk fungsi atau penulisan fungsi pada Pascal seperti ini ya. Nama fungsinya, terus parameternya, tipe data dari parameternya, terus tipe data dari nama fungsinya. Di sini juga ada deklarasi lokal, tubuh fungsi, dan semacamnya. Nanti kita akan lihat contohnya lebih jelas lagi, cuman secara umum ini adalah bentuk penulisan dari fungsi dalam bahasa Pascal. Oke. Deklarasi fungsi memberitahu kompilator tentang nama fungsi, tipe pengembalian, dan parameter. Nah, di sini ya, tipe data kembalian, dan parameternya. Suatu fungsi dideklarasikan dengan menggunakan kata function gitu ya. Nah, jadi setelah ada kata function atau kata function ini kita tuliskan untuk memberitahu kompilator bahwa kita akan memberikan fungsi pada baris program tersebut gitu ya. Nah, jadi deklarasi fungsi terdiri dari header fungsi, terdiri dari kata kunci function. Nah, di sini ya. Oke. Deklarasi lokal merujuk pada deklarasi untuk label. Nah, nanti kalau misalkan di sini berarti kita tulis nanti di sini ada labelnya apa, terus kita tuliskan juga konstantanya, terus kita tuliskan variabel, terus prosedurnya yang memang mungkin ada gitu. Deklarasi body kumpulan pernyataan yang mendefinisikan apa saja yang dilakukan oleh fungsi. Nah, oke, kita nanti akan lihat contohnya. Nah, misal kita di sini akan membuat contoh program F jumlah gitu ya. Berarti kita akan menghitung berapa fungsi jumlah. Ini nama programnya saja. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, di kelas 10 gitu. Nah, kita fokus langsung di sini aja teman-teman. Function hitung. Nah, berarti kita memberitahu kepada kompilator Pascal kita akan membuat fungsi di mana nama fungsinya yaitu adalah hitung. Nah, variabelnya dihitung ini nanti ada dua, ada A, variabel A dan variabel B, terus tipe datanya adalah integer. Nah, terus nanti hasil perhitungan ini, hasil perhitungan variabel A dan B misal gitu ya, itu dia tipe datanya juga integer. Nah baru di sini tadi apa? Di sini berarti deklarasi lokal nih itu. Di sini kita menuliskan variabel-variabelnya dan bagaimana proses penghitungannya gitu. Nah, di sini kita menuliskan adalah deklarasi body gitu ya. Deklarasi body ini biasanya diawali dengan kata-kata begin, terus diakhiri juga dengan kata-kata end. Nah, di sini kita akan menuliskan bagaimana logika pemrograman dijalankan gitu. Oke ya, itu adalah contoh function. Berarti kalau misalkan kita melihat kayak gini, saya ulangi sekali lagi. Nah, function di sini adalah nama functionnya adalah hitung, karena setelah kata kunci atau keyword function, nah tulisannya adalah hitung gitu. Oke ya teman-teman. Nah, bagaimana contoh di Pascalnya? Kita akan lihat. Nah, kalau misalkan kita terapkan pada bahasa pemrograman Pascal, nah nanti akan seperti ini kira-kira ya. Nah, oke. Sekarang kita coba jalankan aja, apakah ini berhasil ya. Nanti teman-teman untuk programnya untuk belajar di rumah, nanti akan saya kasih di link deskripsi ya, di YouTube-nya gitu. Nah, kita langsung aja run. Oke, berhasil ya. Oke, ini udah berhasil. Kita akan diminta nanti akan tadi nilai X, misal nilai X-nya 7, nilai Y-nya misalkan 8 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi 7 ditambah 8 adalah 15, sesuai dengan tadi yang kita tuliskan di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi itu bahwa fungsi itu tadi dia langsung mengembalikan nilai pada
program atau sesuai dengan yang kita inputkan gitu. Itu adalah fungsi gitu. Oke, selanjutnya selain fungsi ada lagi yang kedua yaitu prosedur gitu. Nah, prosedur bedanya dengan fungsi. Kalau prosedur tadi kita sudah singgung di atas bahwa prosedur dia tidak langsung mengembalikan pada suatu nilai gitu. Nah, perhatikan dia prosedur ini teman-teman ya, si prosedur ini nih dia tidak mengembalikan pada suatu nilai, tetapi prosedur hanya melakukan serangkaian proses atau perintah. Jadi dia tidak muncul tuh nilai hasilnya berapa. Nggak kayak tadi kan, misal ini mah gampangnya saja. Gampang saja misal kayak tadi. Nah, misal kayak gini nih, kita diminta masukkan nilai X di sini ya. Terus kita juga di sini minta nilai Y. Tadi kan kita menuliskan algoritmanya atau kita menuliskan logikanya X ditambah Y. Nah, berarti 7 ditambah 8 sama dengan 15. Dia langsung mengembalikan nilainya gitu. Mengembalikan nilai dari mana? Nilai dari inputan yang tadi. Kita nginputin 7 dan nginputin 8, di mana 7-nya nilai X dan 8-nya adalah nilai Y. Nah, si fungsi ini, si function ini, dia langsung mengembalikan nilainya. 7 ditambah 8 itu hasilnya adalah 15. Nah, berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur ini dia tidak mengembalikan suatu nilai gitu, tetapi dia menjalankan serangkaian proses atau perintah-perintah yang lain gitu. Nah, ini adalah bentuk umum atau bentuk sederhana penulisan dari sebuah prosedur gitu. Kita tulis ini prosedur. Nama prosedurnya apa? Parameter, tipe data. Hampir sama dengan function gitu ya. Cuman bedanya di sini di belakangnya nih. Dia tidak ada tipe data untuk prosedurnya gitu. Sama di sini ada deklarasi lokal, terus juga ada tubuh prosedur. Nah, nama prosedur untuk identifikasi dan memanggil prosedur. Nah, jadi kita memberitahu kepada compiler atau kompilator bahwa kita akan membuat sebuah prosedur. Makanya kita harus tulis dulu prosedur, baru nama prosedurnya apa. Nah, akan terletak setelah keyword prosedur. Jadi, kalau misalkan kita mau membuat prosedur, kita harus tulis dulu prosedur, terus nama prosedurnya apa gitu. Jadi misalkan kayak gini, ini nama prosedurnya nih, ini prosedurnya nih, kita kasih tahu ke kompilatornya nama prosedurnya apa gitu. Oke, terus parameter yaitu variabel yang dapat diisikan dari program utama gitu, untuk mengatur keluaran dari prosedur. Terus ada deklarasi lokal untuk mendeklarasikan variabel atau konsensa dan tipe data. Terus ada tubuh prosedur. Nah, pada bagian ini kita menuliskan logika program di sini ya. Jadi setelah kata begin biasanya, terus diakhiri dengan kata end titik koma. Oke. Nah, ini contoh nih. Contoh dari prosedur. Nah, untuk lebih lengkapnya, nah ini adalah contoh bagaimana kita membuat prosedur ya. Nah, ini lebih lengkapnya nih, langsung aja kita lihat dari sini nih. Oke, nah lihat, perhatikan teman-teman. Oke, sebentar. Nah, lihat. Kita akan membuat prosedur. Nah, di sini tadi saya bilang bahwa ketika kita ingin membuat sebuah prosedur, kita harus tuliskan dulu keywordnya, yaitu keywordnya adalah prosedur. Nah, di sini nih, kalian perhatikan yang di sini, prosedur yaitu untuk persegi panjang. Nah, kita tuliskan nih var, variabel. Variabelnya apa saja? Berarti ini adalah deklarasi lokal ya. Var p, L, luas, berarti ini adalah variabel. Ini adalah tipe datanya nih. Tipe datanya adalah integer. Variabelnya ada apa aja? Di sini berarti ada 3 variabel. Ada variabel p, variabel L, dan variabel luas. Nah, berarti tadi di sini adalah tubuh prosedur ya. Untuk menuliskan logika-logika yang kita inginkan bagaimana prosedur tersebut berjalan gitu. Oke ya, ini ada prosedur persegi panjang, ini ada deklarasi lokalnya, ini adalah yang bagian bawah sini sampai end sini adalah tubuh prosedurnya gitu. Nah, di sini juga ada prosedur lagi, prosedur bujur sangkar, prosedur B sangkar gitu ya. Nah, sampai ke bawah. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari, sama kode program yang ini juga akan saya tuliskan di deskripsi videonya gitu ya. Nah, coba kita sekarang jalankan aja langsung ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada beberapa pilihan menu ya. Misal, menu menghitung luas all-in-one.
Nah, menu pertama untuk program menghitung luas persegi panjang, yang kedua program menghitung luas bujur sangkar, yang ketiga program menghitung luas lingkaran, yang keempat untuk menghitung luas segitiga, yang kelima untuk keluar dari menu. Nah, kita tinggal nanti diminta menginputkan beberapa pilihan gitu ya. Misal saya pengen ngitung luas bujur sangkar misal, berarti kita tinggal ketikkan 2 gitu. Nah, ketika kita ketikkan 2, nah barulah di sini dia akan melakukan perhitungan langsung. Itu beda dengan tadi fungsi. Kalau fungsi ketika kita jalankan, dia tidak muncul seperti ini nih. Dia tidak muncul tampilan menu seperti ini ya. Nah, kalau prosedur dia munculin dulu kayak gini. Setelah muncul kayak gini, baru kita masukkan. Kita mau input atau mau melakukan proses yang proses apa gitu. Kayak kita masukkan panjang sisi, misal saya masukkan 4. Nah, di sini 7. Nah, dia langsung tuh, barulah di sini dia mengembalikan nilainya berapa sesuai dengan bagaimana prosedur yang kita buat di belakang sini atau di bahasa pemrogramannya gitu. Jadi gitu ya teman-teman, bedanya dengan fungsi ya. Kalau prosedur dia tidak langsung mengembalikan nilai perhitungannya, tetapi dia ada beberapa opsi atau ada beberapa pilihan untuk serangkaian proses selanjutnya lagi gitu. Tetapi kalau fungsi tadi, fungsi itu dia langsung mengembalikan ke nilai yang kita inputkan atau nilai yang kita akan proses gitu. Oke, itu teman-teman terkait materi kita pada video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya nanti akan lanjut ke video yang lainnya gitu, supaya tidak terlalu panjang videonya dan teman-teman bisa fokus memahami apa tadi modularisasi, terus bagaimana cara menuliskan bentuk modul atau modular di bahasa pemrograman Pascal. Tadi ada 2 ya. Yang pertama ini fungsi, dia langsung mengembalikan suatu nilai. Yang kedua adalah prosedur. Nah, prosedur ini dia tidak mengembalikan nilai secara langsung, tetapi dia melakukan serangkaian proses terlebih dahulu atau perintah yang lain terlebih dahulu gitu, baru nanti nilai hasilnya dikeluarkan. Nah, intinya sama saja antara fungsi dan prosedur. Kalau fungsi diawali dengan kata function, kalau prosedur diawali dengan kata prosedur gitu. Yang lain-lainnya hampir sama saja gitu. Itu teman-teman perbedaan atau teknik dasar dalam modularisasi bahasa Pascal. Ada 2 cara, ada fungsi dan prosedur. Untuk kode programnya nanti akan saya sematkan di link di deskripsi. Mudah-mudahan teman-teman bisa coba sendiri menggunakan handphone atau menggunakan komputer masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, tolong bisa diberikan dikoreksi di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.